Siapa kita? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi para musik tukang ojek channel. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga semuanya sehat ya, berkah dan berkah selalu rezekinya dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jalan-jalan lagi puncak dua teman-teman. Kali ini saya akan ajak teman-teman semua ke sebuah kampung yang unik yang berada di atas gunung teman-teman, di daerah Batu Lawang sana. Sebetulnya itu masih wilayah Cianjur ya teman-teman, jalur ke puncak 2 tapi masih wilayah Cianjur, berbatasan dengan Bogor ya. Ada sebuah kampung yang unik di atas gunung. Seperti apa kondisi di kampung yang unik itu, ya diikuti aja di video berikut ya teman-teman. Kita start dari Hanjawar nih teman-teman, dari Hanjawar yang nggak jauh dari Kota Bunga ya teman-teman, arah menuju ke puncak 2 teman-teman. Ini kita masuk ke Kampung Loji nih, Kampung Loji daerah sini. Jadi kalau teman-teman dari arah Jakarta ataupun Cianjur, set aja mapnya ke puncak 2 teman-teman, dan nanti pasti lewat jalur ini teman-teman. Nah, kalau pagi-pagi kalau lagi cerah nih lihat gunung ini dari sini teman-teman, ini namanya Warkamsi nih, warung kampung sini. Ini saya biasanya nyebutnya warung pengkolan di sini nih. Dan city lightnya kalau malam enak bisa dari sini asli. Kita terus jalan ini teman-teman ya, sampai nanti teman-teman nemu plang situs Kota Tanggehan ya. Ya, jadi kampungnya nggak jauh dari Kota Tanggehan teman-teman ya. Ada situs Pajajaran yang sedang diteliti saat ini oleh Pemprov Jabar kalau nggak salah ya teman-teman. Itu namanya situs Kota Tanggehan yang diperkirakan menjadi titik awal dari kerajaan Pajajaran ya teman-teman. Jadi sekarang sedang diteliti oleh Pemprov ya kalau saya nggak salah di sana. Jadi ikuti terus jalan ini sampai nanti nemu ada banner atau spanduk gede, itu namanya Kota Tanggehan teman-teman ya. Nah, ini kita nyampe di Batu Lawang teman-teman ya. Batu Lawang itu area pertanian yang ada di Kabupaten Cianjur ya. Ini perbatasan nanti dengan Bogor di sana. Nah, ini daerah Batu Lawang ini dulunya mungkin perkebunan teh ya, tapi dialihfungsikan menjadi perkebunan sayur ini. Jadi banyak petani-petani sayur yang bermukim di sini dan menggarap lahan yang ada di perbukitan Batu Lawang ini teman-teman. Sebetulnya agak dari sedap ya kalau lewat sini pas hujan, tapi jalurnya asli indah banget. Agak ramai ya wisata hari ini ke puncak 2 teman-teman. Kalau yang wisata ataupun hanya jalan-jalan aja, tapi ini cenderung agak ramai. Dan kabarnya Jalan Arca sudah mulai dicor ya teman-teman. Ya kalau gitu bagus lah gitu nanti, jadi kalau kita wisata ke puncak 2 itu kan jadi relatif lebih cepat waktu tempuhnya. Oh teman-teman, jadi kampung yang saya tuju tuh ada di atas sana tuh, di atas bukit yang itu, di atas perbukitan itu tuh. Sana kita nanti akan ke atas tuh sana. Nah teman-teman, ini di sebelah kiri ini adalah situs Kota Tanggehan nih, yang sekarang sedang diteliti oleh Pemprov Jabar teman-teman nih. Ini nih jalannya. Saya nggak tahu udah mulai buka lagi apa belum ya.
sini ada warung, kita akan belok ke sini nih. Kalau nggak salah kesini jalannya nih. Sip, bisa kami jalan-jalan. Kita di atas sana teman-teman. Jadi kampungnya ada di seberang sana teman-teman tuh, di atas. Jadi kita nanti ke sana. Dan di sana itu ada satu masjid yang dibangun oleh ini apa teman-teman, oleh YouTuber terkenal ya, oleh Stefanus Sanjaya kalau nggak salah. Beliau galang donasi buat di sini nih. Ini nggak ada listrik, listriknya pakai turbin. Cuman untuk turbinnya itu harus jalan-jalan teman-teman. Listriknya pakai listrik pribadi ini, pakai apa namanya, nah ke situs tetangga itu ke atas lagi masih teman-teman jalannya. Ini kita ke sini nih. Nah ini namanya Kampung 17 teman-teman. Ya saya nggak tahu filosofi 17 itu dari mana gitu, apakah hanya karena jumlahnya yang jumlah rumahnya 17 rumah apa gimana gitu, saya juga kurang paham. Dan ada teman saya nih, dua sepatu yang sepatunya masih dua teman-teman di sini sepertinya, dan ada di rumah apa usuk. Ada teman-teman, tadi saya datang dari arah sana teman-teman, ya, dari arah jalan besar di sana. Dan ini saya nggak tahu jalannya kemana, mungkin kalau kata si Abbas ini muter jalannya ke yang jalan satu lagi, tapi menuju ke arah jalan besar yang sama, jalan lintas Puncak 2 teman-teman ya gitu. Dan di awal kampung ini kita disambut dengan sebuah masjid yang ini kalau nggak salah dulu dibangun sama salah satu YouTuber terkenal teman-teman, sama Bang Stefanus Sanjaya nih. Masjid yang dibangun atas inisiasi beliau waktu itu, dan sekarang sudah digunakan, alhamdulillah sudah selesai masjidnya. Dan di sini ada 12 rumah teman-teman, 12 rumah. Kenapa dinamakan Kampung 17? Bukan karena jumlah rumahnya, tapi karena ini dulu sektor 17 dari sebuah perkebunan teh pada tahun 2000 berapa? 2004-an ya kalau nggak salah, mulai pertama kampung ini dihuni.
Dan di sini suasananya enak banget, teman-teman. Banyak suara kambing ya di sini. Banyak suara kambing. Jadi karena memang di daerah sini banyak sekali penduduk yang memelihara kambing dan domba di sekitar rumahnya begini. Di sini seperti ini nih. Tuh. Ini banyak kambing dan domba tuh. Jadi rata-rata di sini penduduknya berprofesi sebagai petani dan ternak, teman-teman. Pak, duh nuju naon nyukuran? Nyukuran. Sabar aja miara domba, Pak. Wah, seueur gening. Seueurnya udah nyukuran. Papa ini lagi nyukurin kambing. Jadi rata-rata di sini teh profesinya teh berkebun dengan ngurus ternak ya, Pak ya? Ya, Ngurus ternak. ya ini Pak, tambah ini aja yang celengan lah. Yang celengan ya, Pak ya. Ini punya sendiri, Pak. Maro Pak. Maro ya. Kalau Maro di sini sistemnya gimana, nanti bagi hasil untung apa gimana, Pak? Nah, kalau seandainya ini beranak satu, seandainya ini jadi bagi hasil bagi dua. Oh, jadi nanti ngitung anak ya. Anak, Kalau anaknya 2 berarti satu-satu gitu ya. Kalau sana satu dibagi dua. Gitu. Kalau dihargakan seandainya nanti kalau udah panen harganya seandainya 2 juta atau 2,5 nanti dibagi dua. Potong modal dulu mungkin ya. Enggak dibagi dua lah. Oh, langsung dibagi 2. Ya, Oh, karena ini dari kecil piaranya Ya, gitu ya. Oh, dari gitu. kecil. Iya. Biaranya gitu. Ya, alhamdulillah lah ya, Pak ya gitu ya. Kalau ngebon juga, Pak. Ya, alhamdulillah sambil ngebawa aja dikit-dikit. Sambil ngebon ya, Pak ya. Ya, Nah, ini mah celengan domba ya, Pak ya. Ya, Kalau buat ya. harian mah dari kebon ya, Pak ya. Ya, mudah-mudahan sing sarehat Pak domana, sing hasilnya mu cekil nya Pak nya gitu. Pak, makasih Pak, saya lanjut jalan lagi Pak. Sama-sama. Alhamdulillah teman-teman, di sini banyak ternak domba ya teman-teman, dan menjadi salah satu sumber penghasilan untuk penduduk yang ada di sini teman-teman. Nah, dan sampai sekarang ini masih nggak ada listrik di sini yang maksud saya listrik dari PLN ya gitu. Kalau listrik ini yang digunakan ini adalah dari turbin teman-teman gitu ya. Jadi ada turbin yang dibuat oleh Bausup, dan ada juga turbin yang baru-baru ini dibuat yang agak besar. Katanya sih dari mahasiswa mana gitu ya, saya lupa. Tuh, jadi bisa teraliri meskipun listriknya tidak sebesar listrik yang ada di kampung-kampung lain yang sudah tersentuh oleh modernisasi teman-teman gitu. Dan suasana di sini tentu saja sangat sejuk teman-teman ya, dingin banget, enak gitu. Tuh, dingin banget. Dan rumah-rumahnya di sini masih sederhana seperti ini, banyak semi permanen semua, tidak permanen ya, rumah panggung. Dan ya seperti umumnya rumah-rumah di perkebunan teman-teman ya. Itu. Tuh. Jadi jumlah penghuni di kampung 17 ini kurang lebih 40 orang teman-teman, termasuk dengan anak-anak ya. Masuk dengan anak-anak. Nah, jadi kalau naik ke sini, jalan-jalan ke sini dari jalan utama tuh sekitar ya 3 kilometeran ada ya kali ya, 3 kilometeran. Ini teman-teman bisa lihat di video saya yang di belakang ya, seperti itu. Teman-teman, suasananya seperti ini, khas banget pedesaan, enak banget di sini. Itu. Jadi saya jadi kepikiran pengen bermalam di sini. Nah, teman-teman. Ini ada 12 rumah di sini, dan rumahnya semuanya rumah semi permanen begini, teman-teman. Tuh. Ya, dan ini musola yang lama, teman-teman. Musola yang lama. Jadi ini yang sekarang udah tidak digunakan lagi. Dulu musola seperti ini bentuknya, dan sekarang sudah dibangunkan masjid, alhamdulillah ya. Nah, untuk sumber air biasa teman-teman ya, kalau ini diambil dari pegunungan ya. Nah, jadi pakai selang ke sini nih. Rumah-rumahnya seperti ini. Tuh. Itu jalan-jalan ke sini nih teman-teman. Ini musola yang lamanya nih. Tuh. Ini musola yang lama mungkin digunakan dari awal kampung ini berdiri nih, sampai beberapa tahun yang lalu. Kalau nggak salah setahun yang lalu ya dibangunkan masjid yang di depan itu.
Nah, berarti sebelumnya tuh musola ini yang digunakan untuk beribadah dari warga di kampung ini ya teman-teman. Dan salah satu sesepuh di kampung ini namanya Mbah Usup teman-teman ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mbah Usup. Nah, beliau rumahnya di sebelah sini tuh teman-teman. Dan sama seperti penduduk yang lain, beliau juga piara domba ya. Jadi kata orang sini mah ceng-celengan atau tabungan. Dan sepertinya itu ada salah satu sahabat saya dari Jakarta teman-teman yang ikut ke sini nih. Ada Abang Andi nih dari channelnya Dua Sepatu ya. Dan ini rumah Mbah Usup teman-teman ya. Rumah Mbah Usup yang menjadi salah satu sesepuh di kampung ini teman-teman. Nah, ini lihat domba beliau banyak banget nih. Nih pelihara domba. Domba tuh. Ini dari mulai anakan nih. Biasanya rata-rata piaranya 1 tahun nih. Ih, ramai banget. Ramai banget, ramai banget. Siapa kita? Oh iya, Mbak, bener tuh. Gitu kan biasanya gitu. Ya. Meriah banget masuk ke kandang domba ini. Remaja ini ya. Kategorinya remaja, mungkin usianya nih sekitar 6 bulan atau 7 bulan ya, teman-teman. Gitu. Di depan rumah Mbah Usup. Jadi ya seperti itulah kurang lebih kehidupan sehari-hari di Kampung 17 teman-teman. Penduduk hidup dari bertani dan memelihara ternak. Dan ini ada sahabat saya nih lagi main layangan. Ada Kang Andi dari, kalau di sini panggilnya Akang ya, Akang. karena di Sunda ya. Siap. Kang Andi. Siap. Dari jam berapa ke sini datang? Saya dari pagi startnya, terus nyampe di sini kurang lebih sekitar jam 12. Jam 12. Udah bagi susu udah? Udah. Lihat Udah. susu udah. Banyak. Banyak ya. Banyak. Nah, Di ini kota Bang- tapi. Bang Andi nih dari channel Dua Sepatu ya, yang Siap, jauh-jauh datang siap. dari Jakarta ke sini Siap, terima teman-teman kasih, ya. untuk apa namanya merasakan sensasi kehidupan di Kampung 17 ini Bang Andi ya. Betul. Gitu, Enak ya. banget kampung. Ya, gimana Bang Andi? Kapan-kapan kita ngelewat di sini yuk. Nginep ya Bang Andi ya? Yoi. Oke, siap. Benar Bang Pak, Andi. benar. Oke, siap Bang Andi, silakan dilanjut main Siap, layangannya. main layangan Sukses dulu. dengan channelnya Bang Andi Siap, ya. terima kasih, Gitu. sukses juga, Bang. Terima kasih. Sini juga ada teman-teman. Nih di rumah Bang Usup tuh bukan hanya yang di depannya kandang dombanya, tapi di sini juga ada nih. Tuh. Ada juga ke sini teman-teman. Tuh kalau air sih bagus ya teman-teman, jernih airnya. Ini air dari gunung nih teman-teman. Tuh, airnya. Jernih banget. Jernih banget airnya. Tuh, kita lihat dombanya yang sebelah sini. Wih. Banyak banget nih. Siapa kita? Oke, siap tuh. Mereka tahu ya teman-teman tuh. Nah, teman-teman, ini saya sudah sama Mbah Usup nih, sesepuh di Kampung 17. Ya, Bah ya, ini tuh namanya Kampung 17 ya, Bah? Bah, boleh tahu nggak, Bah, kenapa ini teh jadi dinamain Kampung 17 gitu, asal muasalnya seperti apa gitu? Ya asal muasalnya kapungkur panginten sanes panginten da nyata kebun teh Kampung Kurna teh kebon teh di gitu nya. kapling nomor hiji nekin ka nomor 20 ya kaparangan nomor 17. Oh iya teh kapling kebon teh nomor 17 meureun ya Bahnya. Kita sebut Kampung 17 teh. Tapi sanes jumlah bumina 17 itu Bah. Sanes jumlah Bumi 17. berarti bangku 12 12 gitu. Sabaraha kakak Bah dina 12 bumi teh? ya 12 kakak 12 kakak di dieu teh nya. Ari jumlah pendudukna sabana sabaraha jalmi Bah di dieu Bah? penduduk nate sarang murang kali lah sarang orok-orok mah ya sekitar 40-an lah. 40 orangan ya. Aya listrik, cenah teh aya listrik di dieu teh Bah? Ya gelap gulita. Gelap gulitanya ngan berarti Abah waktu itu teh berinisiatif buat bikin turbin ya Bahnya. Nah, turbin. Nah, jadi pembangkit listrik tenaga air dibikin turbin mini Abah teh dulu Mbah Usup teh gitu. Jadi akhirnya kampung ini bisa punya listrik sendiri ya Bahnya kitunya. Ya alhamdulillah berkah ku ayana abdi di dieu panginten nyieun tenaga listriknya lira cang berkahna kitu nya ku kapandayana abdi panginten tiasa nyieun eta ku ayana di dieu mah gelap gulita nya
jauh ke listrik ya akhirnya ya nyeun nyalira we lah. Nyaliranya banyak. Eta teh jang sabaraha bumian bah anu kenging abad hari itu teh. Kursa bumi ah Dosa bumian. mohon. Tapi lamun lebih ageng mah mungkin bisa tiasa lebih banyak ya bahnya. Lamun hoyong lebih ageng mah dikasih deui pengisi ibaratkeun aki. Nya. Jadi pakai trapo Pake tiasa trapo. eta ge ngabrai aya pan langsung dicanak tina dinamuna. Tina dinamuna. Jadi lamun eta mah ngaturna dina cai, lamun cai ageng. Eta Ageng ageng deui, listrikna gitu, gitunya. ngabrai deui. Oh, gitu. Kan lamun liwati batas bisa-bisa Pargat merenanya. Pargat, Oh, gitu. jadi taya penahan teh nya bahnya. penyaringanana. Tah hiji deui bah ya abdi naroskeun teh. Ari palih dieu teh kan caket sareng situs ku tetanggehan ya bahnya. Nah eta tos mulai dibuka deui ayeuna. Ya mungkin lah dibuka ada abdi mah sebutkeun caket henteu jauh henteu Ya. ngadangu mah cenah dibuka. Dibuka. Jadi ai abdi mah naon cek bahasa Sunda teh mah ngarumasakeun jalmi dihanap. Jadi kumaha nu ti luhur kumaha anu palalinter lah. Nu palalinter kitu mah kitu han abdi mah moal ai ka bawah sakaba-kaba mah aya abdi mah nu benerna we dicanak gitu. Nah, gitunya banyak. Ari cenah mah kan eneten nuju diteliti bah cenah ku Pemprov Jabar gitunya. Eta teh salaresna mah cenah leluhur Pajajaran bah satu acan Pajajaran teh ku tetanggean heula kitu asal muasal Pajajaran teh dinya lares kitu bah. Nya mungkin oge da ai abdi mah nya eta ai soal dina sejarah-sejarah karitu malah abdi mah awam. Kira ngapalnya bahnya? Ai abdi mah hiji teu sakola cara luhur cara batur. Henteu maca dina sejarah-sejarah mungkin bener oge cek bahasa sejarah-sejarah nya meureunnan abdi mah nyalahkeun moal sok sieun kacaletot. Menerkeun moal sok sieun di kacaletot matak nyangakeun kan palalinter. Tapi memang tos lami we intina mah eta teh nya bahnya. Tos lami sareng seur makom jalmi kapungkur lah gitu intina mah panginten anu mungkin saja mungkinnya leluhur orang dieu meureun nya bahnya gitu. Jadi abdi mah ngungkapkeun sok sieun salah, teu ngungkapkeun bingung matak abdi mah apa adanya we lah gitu. Jadi abdi mah saebatkeun nonton golek. Ya gitunya banyak. Penonton nontonnya banyak gitu. Ai cemeureun golek pisieun abdi ngilu seuri. Golek meureun pisedihieun abdi ngilu sedih. Iya, Bah. Gitu. Golek rame ya abdi meureun ngakak seuri gitu. Ya abdi mah da jalmina jalmi awam cek paribasa disintreuk we abdi mah. Meureunnan ceurik teu disintreuk meureun cicing. Saebatkeun ya abdi mah remeh dina bitis. Remeh dina bitis kumaha? Tapi dah memang jarakna ti dieu ge rada lumayan tebihnya banyak ka ku tetanggaan teh. Nah, abah tos sabaraha lami dieu di dieu bah? Ya sekitar karena 18 tahunan lah. 18 tahunan. Ari mulai dibukana ieu teh kampung 17 ieu teh mulai dihunina ti raha bah? Di tahun sabaraha? Sigana karena 2004-an. Ngawitanna teh di dieu teh 2004 nya. Kampung Bolopan teh itu. Mohon. Teh ge saarageung cangkeng. Ngiring ka perkebunan mana kawitna ieu? Duka teh duka ka Cisireuh, duka ka Puncak. Gitu. Tapi da Sukaresmi ge aya nya banyak kapungkurnya. Tapi da ieu mas sanes-sanes ka Sukaresmi lebet nanya kecamatanana mah lebet ka mana ieu kecamatanana? Cipanas. Berarti teh tungtungna Cipanas benernya banyak. Minangkana mah perbatasan. Mohon sareng Bogor. Ya alhamdulillah tuh meureun dinten ayeuna urang tepang deui nya bahnya setelah sekian lama tidak ketemu dengan Mbak Usup sekarang ketemu lagi dan kita berbincang lagi dengan beliau teman-teman ya. Gitu. Nah, ini teman-teman turbin yang digunakan untuk menghasilkan listrik yang dialirkan ke kampung 17 teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya aliran airnya bening banget tuh. Kayak gitu bening banget. Nah, ini turbinnya. Dan dinamonya itu ada di atas teman-teman, ditutup biar nggak koslet ya gitu. Ini yang menghasilkan listrik ke kampung 17, jadi bukan dari PLN ya, ini dari listrik mandiri nih seperti ini teman-teman, dari turbin yang dibuat ini sama mahasiswa mana gitu, saya lupa tadi abah cerita sih. Nah sementara ini adalah turbin yang pertama kali dibuat oleh Mbak Usup teman-teman. Nih, turbin yang pertama kali dibuat oleh Mbak Usup itu yang ini nih, teman-teman. Jadi ini hanya
mengalir rumah bausuk aja kalau yang ini nih. Nah, tuh beda dengan yang besar yang itu teman-teman. Kalau yang itu dibikin sama mahasiswa mana gitu ya, saya lupa sih. Kalau yang ini nih yang dibikin sama bausuk nih. Teman-teman, nah sudah lihat kan videonya. Nah kurang lebih seperti itulah kondisi di Kampung 17 yang ada di Batu Lawang, Kecamatan Cipanas ya teman-teman. Videonya saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Saya Mang Yus pamit untuk tukang channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.